Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajanur Iksan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi relay berdasarkan teknologinya. Sebelum menuju pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu relay proteksi. Relay proteksi adalah susunan peralatan atau komponen yang direncanakan serta didesain untuk dapat merasakan adanya ketidaknormalan berupa gangguan pada bagian sistem tenaga listrik dan segera secara otomatis memberi perintah untuk membuka pemutus tenaga untuk memisahkan peralatan atau bagian dari sistem yang terganggu. Relay proteksi sendiri memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu merasakan, mengukur, dan menentukan atau mendeteksi bagian sistem yang terganggu pada bagian sistem yang diamankannya. Fungsi yang kedua yaitu memisahkan atau melepaskan secepatnya bagian sistem yang terganggu dari sistem lain yang tidak terganggu, sehingga bagian sistem lainnya yang tidak mengalami gangguan dapat dioperasikan secara normal. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu klasifikasi relay berdasarkan teknologinya. Berdasarkan teknologinya, relay dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu relay statik, yang kedua relay elektromagnetik, yang ketiga relay digital, dan yang keempat relay numerik atau relay mikroprosesor. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu relay tersebut lebih dalam. Yang pertama kita bahas yaitu relay statik atau static relay. Relay ini merupakan jenis relay yang di dalamnya terdiri dari rangkaian elektronika tertentu yang difungsikan sebagai saklar elektronik. Pada relay jenis ini, keluarannya diperoleh dari komponen statik, seperti rangkaian magnet dan elektronik. Relay yang terdiri dari relay statik dan elektromagnetik disebut juga sebagai relay statik. Hal ini dikarenakan satuan statik memperoleh respon dan relay elektromagnetik hanya digunakan sebagai operasi switching. Perhatikan gambar diagram blok berikut ini. Dari gambar diagram blok berikut, kita dapat mengetahui komponen yang terdapat pada relay statik dan cara kerjanya. Input dari trafo arus dan trafo tegangan dihubungkan ke saluran transmisi, dan outputnya dihubungkan ke penyarah. Penyarah akan menyiarahkan gelombang sinyal yang masuk dan meneruskannya ke unit pengukur relay. Sinyal output dari unit relay hanya diperoleh ketika sinyal mencapai nilai ambang batas. Output sinyal dari unit pengukur relay bertindak sebagai input untuk penguat atau amplifier. Penguat akan memperkuat sinyal dan mengirimkan sinyal output ke perangkat output. Kemudian perangkat output akan diaktifkan dan memberi perintah untuk menertibkan sirkuit atau bagian yang mengalami gangguan. Ini adalah gambar model dari relay statik. Pada relay statik memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Keunggulan yang pertama yaitu relay statik mengonsumsi daya yang sangat sedikit, sehingga beban pada alat pengukur berkurang dan akurasinya meningkat. Keunggulan yang kedua yaitu relay statik memberikan respons cepat, umur panjang, keandalan, dan akurasi tinggi serta tahan guncangan. Untuk kekurangan yang pertama yaitu komponen yang digunakan oleh relay statik sangat sensitif terhadap pelepasan muatan listrik statik. Dan kekurangan yang kedua yaitu relay mudah terpengaruh oleh lonjakan tegangan tinggi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai relay elektromagnetik atau electromagnetic relay. Relay ini merupakan relay yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik. Jenis ini adalah jenis saklar magnet,
yang menggunakan magnet untuk menciptakan medan magnet. Medan magnet tersebut kemudian digunakan untuk membuka dan menutup saklar, yaitu sebagai operasi mekanis. Pada dasarnya, relay elektromagnetik hanya mempunyai dua prinsip kerja. Prinsip kerja yang pertama yaitu dalam keadaan off. Jika tidak ada supply yang diberikan ke terminal coil, maka relay tetap dalam kondisi mati, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Dan beban yang terhubung ke relay juga tetap dimatikan, karena tidak ada catur daya yang diberikan untuk memuat. Prinsip kerja yang kedua yaitu dalam keadaan on. Jika coil relay diberi energi dengan memberikan supply ke terminal coil di C, maka kontak relay yang bergerak akan tertarik ke arah kontak tetap. Dengan demikian, relay menyala dan supply terhubung ke beban seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Berikut ini adalah gambar model dari relay elektromagnetik. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai relay digital atau digital pant relay. Relay ini merupakan peralatan kontrol semi-digital yang banyak digunakan pada mesin-mesin produksi ringan. Umumnya, mesin yang membutuhkan akurasi jumlah produk, serta khususnya mesin-mesin yang mengandalkan gerak putar dalam mengemas produk-produknya. Penggunaan relay ini harus selalu menggunakan sensor proximity sebagai input untuk menghasilkan output NO dan NC yang diinginkan sama persis dengan fungsi kerja controller. Sehingga pemanfaatannya bisa untuk bermacam-macam wiring rangkaian otomatis. Ini adalah gambar model dari relay digital. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa relay ini berbeda dengan relay statik dan relay elektromagnetik. Perbedaannya yaitu, pada relay digital sudah terdapat display dengan tampilan 7 segmen, di mana display ini berfungsi untuk menampilkan PV atau present value pada saat relay ini bekerja. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai relay numerik atau relay microprocessor. Relay ini merupakan jenis relay yang berbasis kepada sistem komputer dengan pengaturan dari suatu software, yang prinsip kerjanya berdasarkan algorithm protection. Algorithm protection sendiri berfungsi untuk mendeteksi kesalahan pada sistem. Relay ini juga disebut sebagai relay pelindung jenis microprocessor. Microprocessor berguna untuk mekanisme switching. Pada umumnya, relay ini digunakan dalam pemantauan sistem proteksi power atau daya. Berikut ini adalah gambar model dari relay numerik. Relay numerik sendiri memiliki keunggulan, yaitu satu, mudahnya dalam melakukan pengaturan karena terintegrasi dengan software sehingga mendorong terciptanya kemajuan industri 4.0. Yang kedua yaitu relay numerik sudah memiliki fasilitas rekaman sehingga dapat melakukan upload atau download data. Untuk kekurangan dari relay numerik sendiri yaitu harganya yang cukup mahal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.